Amin, wabarakatuh. sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita mulai ya ke soal ya. Untuk penting ya, bocor halus FR ini part pertama ya. Artinya part pertama ada, nanti ada part keduanya. Jadi saya bagi hari ini 15 soal PCK dan 10 soal SJT. Jadi udah 25 soal. Nanti jadwal kunjung yang kedua juga 25 soal. Nggak mungkin bahas 50 soal dalam waktu sejam lebih, hancur kita, ya kan? Jadi ini bahasnya pelan-pelan saja. Yang penting mengerti. Tolong diperhatikan baik-baik. Saya mute semuanya dulu. Ya. Mohon maaf, saya mute semuanya dulu. Oke. Jadi kalau yang belum tahu nanti yang namanya PG atau ambang batas nilai dari yang namanya ujian UTBK itu adalah 70 dari 110 ya. Jadi 110 dapat dari mana, Pak? Nilai total dari 35 soal PCK itu bernilai 35, 15 soal SJT itu bernilai yang namanya 75. Total nilainya 75, total nilainya 35. Maka kalau dijumlahkan ini menghasilkan tambah 110. Jadi Bapak Ibu harus 70 nilainya dari 110. Jadi Pak, logikanya Pak simpel gimana? Ketika SJT-mu benar semua, maka udah pasti lulus. Kenapa? 75 udah melebihin kan? Walaupun PCK-nya nggak ada yang benar. Itu namanya simple logikanya. Atau misalkan PCK-nya benar 5, berarti SJT-nya itu 70. 65. Paham ya? Ditotalkan 70, intinya 70 ya. Mau gimana pun caranya misalnya 10, maka SJT-nya 60. Seperti itu ya. Ini 8, misalnya ini 8, maka ini wajibnya 62. Jadi terserahlah, intinya 70. Paham ya? Untuk penjelasan bagaimana nilai lulus adalah 70 per 110 dari total nilainya. Ya, digabungkan nilainya wajib 70. Mau PCK-nya benar 35, kalau SJT-nya cuman 15 ya nggak lulus gitu kan. Jadi intinya 70 ya, 70 totalnya 70. Mau gimana pun ceritanya PCK-nya 5 maka SJT 65 lulus. Jadi paham ya, nilainya harus totalnya 70. Kita mulai dulu ya mengenai soal ini satu sampai 15 PCK ya. 36 sampai 45 SJT. Kita bahas dulu soal SJT yang mudah dulu aja, soal SJT ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik duluan aja soal SJT boleh ya. Atau dari nomor pertama urutan juga boleh. Jadi terserah lah mau dari yang mana. Intinya waktunya 2 jam. Dikerjakan pelan-pelan. Ya dibaca pelan-pelan. Walaupun nanti misalkan soal FR ini keluar. Ya karena saya pastikan ini mirip ya. 90% ke atas mirip lah soalnya. Pelan-pelan saja mengerjakannya. Jangan sampai 30 menit keluar. Namanya itu mencurigakan ya. Jadi sebaiknya pelan-pelan saja ya, pelan-pelan aja lah ngerjakannya. Kalau misalkan keluarlah soal ini, maka yang namanya ya alhamdulillah jadi masuk gampang, tinggal dibaca tahu jawabannya kan dah aman karena udah sering mengerjakan. Tapi intinya jangan keluar cepat-cepat, 1 jam dulu lah ya. Itu yang namanya keluar. Oke, kita masuk ya ke soal nomor 36. Kita mulai. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi. Jangan tulis-tulis dulu Pak Ibu ya, karena nanti jawabannya kacau ya. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu nanti tinggal jawab ya. Jadi tolong dulu ya, dengarkan saya dulu baru saya kasih kesempatan untuk menjawab. Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam mengembangkan diri demi meningkatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, apa tindakan yang sebaik Anda lakukan? Ini adalah SJT tryout PMM, sama ya. SJT tryout PMM. Ketika SJT-nya ini sama dengan UTBK, berarti beberapa soal masuk kan gitu.
Ini kalau mengabaikan langsung salahkan ya. Mengabaikan nggak mungkin ya. Mengabaikan. Kata mengabaikan salahkan. Tanpa melibatkan peserta didik juga salahkan. Ini nggak usah diambil ya. Tanpa mempertimbangkan juga disalahkan ya. Jadi kalau dia aja tanpa itu jawabannya udah pasti salah. Tinggal jawabannya A dan B. Tinggal Bapak Ibu pilih jawabannya A atau B, silakan diketik ya, silakan diketik di chat ya. Jadi kalau ada mengabaikan, kata-kata mengabaikan tanpa pertimbangan, tanpa melibatkan peserta didik, maka itu bukan jawaban, salahkan saja. Tinggal A dengan B, pilihlah jawaban yang 5 poin yang mana, oke. Yang A, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik mengenai metode pengajaran Anda, kemudian merencanakan pengembangan diri berdasarkan umpan balik tersebut. Ya, ini baik ya. Mengajarkan peserta didik untuk melakukan refleksi bersama dan berdiskusi tentang apa yang dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Oke, ini baik juga. Di sini adalah beberapa, tidak semua merespon dengan baik. Berarti hanya beberapa orang merespon dengan baik dan yang beberapa orang lagi tidak merespon dengan baik. Bagaimana kita mau meningkatkan atau mengembangkan diri? Ya kita carilah apa kelemahan kita dengan apa? Dengan umpan balik lah. Ya. Umpan balik mengenai metode pengajarannya, dikasihlah lembaran atau yang namanya survei atau apapun itulah untuk mengetahui data kita mengenai pembelajaran tersebut. Maka jawaban terbaik adalah mengumpulkan data atau umpan balik. Jawabannya 5 poin di sini ya. Kalau mengajak ini nanti dulu, jawabannya 5 poin dulu. Kumpulkan data dulu. Apa mereka yang nggak suka? Ah, itu ada datanya baru bisa dianalisis. Maka jawaban terbaiknya adalah yang A, Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah yang A. Nomor 37. Pak Yoga sebagai guru menemukan kebiasaan belajar yang kurang tepat. Yang kurang tepat. Dilakukan oleh salah seorang peserta didiknya yaitu tidak mencatat penjelasan dan mengganggu aktivitas teman satu bangkunya. Dia mengalami gangguan penglihatan. Berarti dia mengalami yang namanya anak kebutuhan khusus atau penglihatannya terganggu. Sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran dibandingkan teman lainnya. Langkah awal yang tepat mengatasi kesulitan belajar demikian adalah, oke, perhatikan soal ini. Soal ini adalah soal anak yang mengalami gangguan penglihatan, sering mengganggu temannya gara-gara dia mengalami gangguan penglihatan. Artinya, kalau gini kita sebagai guru bantunya. Jadi carilah jawaban yang membantunya, ya. Yang membantunya mengatasi itulah masalah itu. Carilah jawabannya. Bapak Ibu tinggal pilih A, B, C, dan D. Ya. Cari. Kata kunci adalah membantunya langsung lah. Ya, oke. Tinggal dijawab Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Ada yang C, ada yang A. Oke. C, A, C, A. Oke, kita baca. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman bersama kepada peserta didik dan yang mengalami kesulitan dan menanyakan perihal kesulitan yang dialami dan guru memberikan kemudahan pada peserta didik tersebut. Oke, baik. Menciptakan iklim lingkungan yang sehat antara guru dan peserta didik antar peserta didik dalam kelas. Karena ini dia gangguan penglihatan lebih baik yang A ketimbang yang B. Karena masalahnya adalah gangguan penglihatan. Meminta peserta didik yang lain untuk membantu teman yang kesulitan dalam melihat serta ada bantuan dari kepala sekolah untuk memberikan fasilitas fasilitas yang mengalami hambatan dalam pembelajaran. D. Meminta guru lain untuk mendampingi atau orang tua harus mengetahui kekurangan peserta didik dengan mencari alternatif solusi yang tepat agar peserta didik tetap dapat mengikuti pembelajaran dan dengan semestinya. Meminta guru lain. Ngapain? Orang di kelas kita ya. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan aspirasinya kepada teman yang mengalami kesulitan. Ini nggak usah juga. Jawabannya antara C dan A. Antara C dan A ya. Jadi di sini kan masalahnya di kita. Atau namanya kita yang sebagai gurunya. Ya, jadi kita dulu yang langkah awal yang tepat. Langkah awalnya. Langkah awalnya adalah memberikan kesempatan ini. Baru ke C selanjutnya. Maka 5 poinnya adalah di A. Bantu dia, berikan kemudahan bagi dia untuk belajar. Baru kalau misalkan dia mengalami cacat atau namanya matanya sangat sangat tidak bisa untuk fokus, maka kita baru minta pertolongan dengan kepala sekolah, kasih alat tambahan. Jadi jawaban terbaiknya adalah di A. 5 poinnya, baru ini 4 poin. Langkah awal ya, diminta langkah awal. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 38. Anda adalah seorang guru yang tergabung dalam sebuah komunitas KEG atau KKG nih ya, KKG. KKG ini sering mengadakan diskusi
dan proyek kolaboratif untuk memecahkan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi oleh anggotanya. Anda ingin berpartisipasi aktif. Perhatikan di sini. Anda ingin berpartisipasi aktif untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh anggota dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam organisasi tersebut. Aktif memberikan kontribusi bermakna dalam organisasi. Langkah yang paling tepat untuk berpartisipasi pada beragam peran dalam organisasi profesi guna memecahkan masalah adalah pada beragam peran. Oke. Peran mana yang aktif dan bisa langsung memberikan kontribusi yang bermakna dalam organisasi tersebut? Ini soal yang sama dengan tryout PMM. Silakan Bapak Ibu jawab. Jawabannya tinggal dipilih apa A, B, C, D, E ya. Apakah A, B, C, D, E ya. Ini seperti soal PMM ya. Soal PMM ini sama sekali lah seperti soal PMM ya. Jawabannya C, D, C, D, C, D. Oke, jawabannya C, D. Oke, yang A dulu. Menawarkan bantuan pada proyek-proyek yang sudah berjalan untuk mendapatkan pengalaman awal. Mendengarkan dan mengamati terlebih dahulu sebelum mulai berkontribusi dalam diskusi. Ini kelamaan, ini juga kelamaan. Mengikuti setiap pertemuan dan secara aktif memberikan ide-ide inovatif dalam diskusi. Baik. Mengajukan diri untuk memimpin proyek kolaboratif yang berfokus pada solusi pembelajaran. Bagus. Menghubungi anggota lain secara individual untuk memahami peran dalam organisasi. Kelamaan. Bagaimana jawabannya? Ya udah antara D dan C. Karena ini pada beragam peran, apakah sebagai anggota atau sebagai pemimpin yang bisa berpartisipasi aktif, memberikan kontribusi bermakna dalam organisasi. Sebagai anggota apa sebagai pemimpin yang bisa memberikan kontribusi bermakna dalam organisasi. Tinggal pilih Bapak Ibu. C atau D, yang bisa memimpin atau yang jadi anggota apa jadi pemimpin. Yang langsung kontribusinya nyata. Jadi pemimpin dong. Jawabannya adalah yang D. Ini 4 poin, ini 5 poinnya. Ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 39. Saya cuma kasih kata clue aja ya. Salah satu kode etik guru adalah menghargai dan menghormati hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya. Seorang rekan guru di tempat Anda bekerja senang sekali menertawakan logat bahasa siswa yang berasal dari suku tertentu. Sebagai rekan sejawat yang memahami prinsip etika guru Indonesia, yang bisa dilakukan adalah, oke, rekan sejawat gunanya adalah untuk mengingatkan guru, mengingatkan temannya. Jadi jawabannya carilah peran teman sejawat yang mengingatkan temannya ya. Jadi biasalah itu kalau kita apalagi perantau dengan logat bahasa yang lain kita jadi tertawa ya. Jadi silahkan Bapak Ibu jawab ya. Kalau udah lama, udah biasa kan gitu. Siapa yang jawab? Yang manakah jawabannya sebagai yang namanya teman? Ya, jawabannya B semua benar sekali. Menegur secara personal dan mengajak rekan guru tersebut kembali kepada kode etik guru Indonesia. Ini soal tryout PMM. Jadi yang masuk soal tryout PMM itu adalah soal dari SJT-nya beberapa soal. Oke. Lanjutkan ke soal nomor 40. Ini juga soal tryout SJT ya. Soal tryout PMM masuk kembali di UTBK. Ini soalnya 90% ini juga yang keluar ya. Sebagai pengelola dana BOS, Bu Ana diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Ana tahu kepala sekolahnya membeli laptop baru, ya membeli laptop baru, dan menggunakan kwitansi kosong yang pernah dibuatnya untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah ada. Yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi Bu Ana adalah tinggal pilih jawabannya Bapak Ibu ya. Tinggal pilih jawabannya adalah yang paling baik lah atau yang namanya dia merasa apa kan gitu. Tinggal pilih jawabannya. Iya, benar sekali. A ya, merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah ketidaknyamanan yang dirasakan. Nah, ini soal PMM ya. Ini baik. A jawabannya. Kalau pilih yang lain mungkin yang D 4 poinnya ya. Kalau membuat tulisan lepas ke media sosial, kepala sekolahnya masuk penjara, bendahara yang masuk penjara. Nah, dua-dua masuk penjara ini ya. Hancur ya. Anak bini nggak makan. Membiarkan saja. Ini biasanya kita ya di sekolah-sekolah itu membiarkan saja. Makanlah tuh uang itu kan. Nah, itu sekolah Konoha yang lain ya, sekolah Konoha. Kalau sekarang Konoha nggak ada lagi Bapak Ibu ya. Ini sekarang ini eranya era baru. Jadi
bahasa Konoha nggak ada, ya hati-hati saja ya. Hati-hati dengan yang misalkan ada di sini yang bendahara bos dan di sini mungkin aja ada yang bendahara bos atau apa. Ya hati-hati ya. Saya ulangi sekarang sekali lagi hati-hati. Kenapa? Karena zaman sekarang eranya beda. Jadi menggunakan dana bos ya mesti sangat-sangat jujur nanti ya, transparan. Kenapa? Karena kalau dulu-dulu iya ini kita biarkan saja untuk memilih dan tidak bereaksi. Ya ini biasa ini kalau udah berapa tahun ini kita biarkan saja. Pura-pura Pak nggak ini tahu lah, ya pura-pura nggak tahu. Yang penting aman sama aman. Tapi kalau sekarang jangan ya. Sekarang ini jangan, hati-hati ya. Ini salah ya. Jawabannya adalah merasa menyesal. A ya. Jawabannya adalah A. Mungkin yang E-nya 3 poin. Kita lanjutkan ke soal nomor 41. Mario mendapati di sekolah tempat mutasinya rekan kerja yang tidak ramah dan suka mengusik. Suatu hari rekan kerja sama guru tersebut membicarakan hal buruk ya, hal buruk tentang Pak Rio di belakangnya. Dan Pak Rio, nah ini Pak Rio ya, ini Pak Ria. Ah, ini apa pula ini ya? Ini berarti ada sesuatu masalah ini. Ini siapa yang ngetik nih? Pak Amir berarti. Ada Pak Rio, ini pagi hari, Pak Ria malam hari. Ya, jadi ada dua nih, Pak Rio, Pak Ria. Jadi berkepribadian ganda. Pak Rio jadi guru malam, jadi guru siang, Ria jadi waria di malam hari. Jangan gitu ya, ini bahaya ya. Jadi bahaya nih. Jadi kalau sekali lagi, karena kalau ini Pak Rio, jika kita menjadi Pak Rio, maka yang akan Anda lakukan adalah, ya kalau kita jadi Pak Rio, jawabannya malaikat lah ya. Kenapa malaikat? Kalau ada yang mengejek di belakang, ya kita jawabannya ya pasti yang B lah ya. Pasti yang B ya jawabannya. Kenapa? Menegur secara personal, mengajak rekan tersebut bicara dari hati ke hati. Iya, ini malaikat kan gitu. Jawabannya B. Sekali lagi, ini soal ya, bukan kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari, jawaban B itu jarang ya. Kenapa jarang, Pak? Nggak mungkin ya. Itu jawaban B itu nggak mungkin. Ya. Kenapa nggak mungkin, Pak? Ya, tahu sama tahu lah kita manusia. Kalau kalau saya jawabannya C. Kalau sehari-hari kan gitu. Kalau saya menegur dengan kasar, apa maksudmu kan gitu kan. Ya, kalau yang lain mungkin mendiamkannya, ada lagi yang balasnya. Jadi ini biasanya kita sehari-hari. Tapi kalau yang B ini luar biasa. Udah dijelek-jelekkan nyawa. Kita ajak pula berbicara dari hati ke hati. Itu luar biasa jiwa apa namanya lapang dada lah. Jiwa dewasanya sangat luar biasa kalau jawab yang B ya. Tapi emang ini jawabannya ya. Dalam soal jawabannya B. Dalam kehidupan sehari-hari jawabannya tiga ini. Oke, hati-hati ya. Dan ini soal. Soal itu jawabannya malaikat aja. Nomor 42. Berdasarkan analisis hasil diagnostik asesmen, ditemukan siswa yang heterogen kemampuannya. Ada sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung terdapat Anda sebagai seorang guru mengamati selama proses pembelajaran berlangsung terdapat tiga kelompok kemampuan yaitu pandai, sedang, kurang. Tindakan yang Anda lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan efektif adalah soal ini adalah soal tryout PMM ya. Tryout PMM ini masuk tahun 2023 juga masuk. Jawabannya adalah satukan mereka, pandai, sedang, kurang, satukan dan gurunya yang ada membimbingnya. Jadi satukan mereka, gurunya membimbing ya. Gurunya ada membimbing. Silakan Bapak Ibu pilih jawabannya. Jadi ketika ini ya benar sekali ya. Semua jawabannya adalah yang B salah ya, yang B. Hati-hati yang B ya, yang B itu salah ya. Yang B ini gurunya tidak membimbing ya. Guru tidak memberikan pendampingan. Maka yang jawabannya adalah yang C. Guru memberikan fasilitas pendampingan. Maka terbaiknya adalah yang C 5 poinnya. Jadi ini jawabannya ketika heterogen, gabungkan mereka yang pandai sedang kurang dalam satu kelompok. Terjadi saling asah asih asuh di mana guru sebagai pendamping. Jawabannya 5 poin di C. Kita lanjutkan ke soal nomor 43. Pak Putra membuat rancangan pembelajaran esok hari dengan media digital yang kontennya disesuaikan dengan materi membaca dengar. Di tengah proses membuat bahan ajarnya, Pak Putra diminta kepala sekolah untuk membantu menyelesaikan nilai raport yang belum selesai di entry. Jika saya sebagai Pak Putra, yang saya akan lakukan adalah jawabannya harus gini. Dia membuat rancangan kontennya selesai, isi raportnya juga selesai. Karena masalahnya dua.
buat konten digital untuk media digital, dan nilai raport yang harus di entry. Jadi dua masalah ini harus selesai. Pilihlah jawaban yang dua masalah ini harus selesai, ya. Carilah jawabannya yang dua ini harus selesai. Ini soalnya terus masuk nih. 2023 sampai 2024 sekarang soalnya ini juga SGT-nya. Sama berarti kan. Jadi carilah jawabannya yang kedua masalah ini selesai. Ini soal tryout PMM juga masuk. Jawabannya ya bener dia D, ya. Jawabannya adalah yang D. Memutuskan konten media digital membaca denah sebagai prioritas, dan nanti dia di waktu jeda mengerjakan nilai raport. Kedua masalah ini selesai. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang E, bahan ajarnya diganti dengan buku. Masalahnya nggak selesai untuk media kontennya. Ya. Yang A, memutuskan menyusun konten digital. Raportnya nanti dulu. Bisa kembali ke kepala sekolah. Ini salah juga. Jawaban terbaiknya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 44. Pak Rojak adalah seorang guru yang mengajar di kelas, namun kesulitan dalam mengkondisikan siswa yang terlalu aktif dan banyak peserta didik yang berlarian dan gaduh. Sehingga situasi kelas tidak nyaman untuk belajar. Jika Anda sebagai Pak Rozak, agar peserta didik kembali kondusif tanpa memberikan punishment dan situasi menjadi nyaman, maka Anda jawaban mengabaikan maka dihapus dulu aja ya. Mengabaikan dihapus dulu. Mengatur tempatkan duduk Saidik dengan memisahkan mereka nggak nyambung juga ini. Tetap memberikan hukuman. Nah ini kalau saya ini jawabannya yang C. Kalau saya sehari-hari ya. Kalau saya sehari-hari berikan hukuman ya. Namanya udah nggak bisa lagi nih ya. Kenapa? Ini banyak kali tingkahnya kan. Nggak bisa ngomati guru sini kau. Udah nggak. Ya, kali cerita kau sini kau. Pusat kau kan. Kalau saya guru militer. Nggak bisa saya malaikat ya. Yang C salah juga ya. Jadi carilah jawabannya malaikat. Nah, ini D sama E. Kalau di soal jawabannya cari yang malaikat. Yang malaikat antara D dan E. Tapi di sini lihat. Agar kembali kondusif tanpa memberikan punishment. Situasi. Jadi dia harus sangat bijak. Ya. Sangat bijak di sini. D atau E. Cari yang sangat bijak. Masalahnya langsung selar. Ini di kurikulum Merdeka diajari juga ini. Kesepakatan awal. Kesepakatan awal namanya. Ya. Jadi jawabannya tinggal pilih apakah D atau E. Ya, jawabannya E ya. Ini namanya menyusun peraturan kelas bersama dengan peserta didik, meminta mereka berpartisipasi dalam menentukan konsekuensi dan memastikan setiap peserta didik merasa didengar dan dihargai. Jadi konsekuensinya adalah yang baik. Ya, jadi konsekuensinya adalah yang membangun. Jadi E lebih bijak ketimbang yang D. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Jadi kalau E ini kita bikin kesepakatan, kalau dia melanggar itu udah menjadi konsekuensi yang sudah mereka atur sendiri. Jadi sekali lagi nomor 44 ini jawabannya yang E ya, jawabannya yang E. Nomor 45. Anda adalah seorang guru yang melihat bahwa banyak orang tua wali dari peserta didik di kelas Anda merasa kesulitan untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Berarti ini orang tuanya kesulitan untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Soal ini sama dengan soal tryout SJT di PMM. Hanya saja bahasanya berbeda ya. Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk mendukung mereka agar lebih bisa efektif dalam mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Langkah yang paling tepat untuk mendampingi orang tua wali dalam mendukung pembelajaran anak di rumah adalah, ini soal ini sekali lagi, sama seperti soal tryout PMM SJT-nya. Kalau kemarin tryout PMM-nya, ya, kita datang orang tua minta umpan balik dari mereka. Sama seperti ini. Bertemu langsung dengan orang tua, kasihlah strategi panduannya. Cari yang bertemu langsung dengan orang tua dan diberikan arahan atau strategi yang bisa orang tua mengerti dengan langsung. Ya, cari jawabannya Pak Ibu yang bertemu langsung dan mereka mengerti dengan mudah. Jawabannya tinggal cari ya, jawabannya tinggal cari ya. Jawabannya tinggal dicari ya, jawabannya tinggal dicari yang D, Pak, D, ya.
Jawaban D nggak mungkin ya. Hancur loh Bapak Ibu. Jawaban D. Mengadakan pertemuan individu dengan setiap orang tua wali untuk membahas masalah dan solusi khusus mereka. Pertemuan individu. Kalau muridnya 1.000 orang kayak mana Bu? Atau muridnya 50 orang hancur ya? Atau nggak bisa? Ini nggak bisa ya. Y. Ini nggak bisa ya. Ini salah ya. Salah ya. Salah. Sekali lagi jawabannya bukan yang dia. Sekali lagi jawabannya Bapak Ibu bertemu langsung dengan mereka dan kasih arahan. Ya. Sekali lagi jawabannya seperti itu. Jawabannya adalah yang A. Mengadakan workshop. Bertemu nggak workshop? Bertemu. Sesuai kebutuhan orang tua dengan cara mendampingi anak belajar di rumah. Mencari jawaban itu harus seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai yang D, mengadakan pertemuan individu kacau lah kelamaan. Mengirimkan panduan tertulis mikir lagi. Kacau juga. Kenapa beberapa orang yang ngerti, yang lainnya kacau, malah makin kacau. Menyelenggarakan sesi tanya jawab mingguan grup percakapan kelas, kelamaan juga, maksudnya tertimpa-timpa. Tapi kalau A berkala, misalkan sebulan sekali datang untuk mengadakan pendampingan, maka dia bisa mengerti lebih cepat dalam setahun. Dia bisa paham bagaimana strategi untuk membimbing anak belajar di rumah. Maka jawaban terbaiknya adalah di A. 5 poinnya di A. Oke ya. 10 soal SJT sudah kelar ya. Ini soal yang mungkin saja 95% udah pasti masuk di UTBK ya. Ditandai jawabannya karena kalau dia SJT-nya 70 ya udah lulus lah ya. Jadi gimana pun ceritanya kalau SJT-nya 70 sudah lulus ya. Walaupun PCK-nya kacau, cuman SJT dimaksimalkan ya lulus juga. Kenapa? Karena nilainya digabungkan 70 dari 110. Tapi sebagai manusia, kita harus optimis nilai kita lebih baik dari 70. Kalau bisa di atas 85 ya. Jadi kalau udah paham soalnya ya nilainya harus baik kan di atas 85. Kita lanjutkan ke soal nomor untuk PCK ya, pedagogi content knowledge ya. Kita bahas 15 soal PCK yang sudah mungkin sangat masuk di UTBK-nya ya. Jadi soal FR bocor halus, mau bocor ban atau buat bannya bocor kasar atau bannya pecah, inilah yang kemungkinan soal yang masuk. Artinya Bapak Ibu fokuslah ke soal FR ini yang sudah saya kasih part 1, maka fokuslah ke mari. Kalau soal yang kemarin saya kasih itu hanya sebagian yang masuk. Tapi kalau ini kemungkinan hampir semuanya masuk. Jadi pahamilah yang saya berikan ini FR-nya ya. Jadi Pak ini bisa di print ya, bisa di print. Suka hatilah mau di print mau diingat serah ya. Yang penting paham konsepnya, saya berikan konsepnya. Nomor 1. Seorang guru merancang langkah pembelajaran untuk kelas 4. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyampaikan petunjuk arah dengan tepat dan jelas. Tujuannya adalah menyampaikan petunjuk arah dengan tepat dan jelas. Petunjuk arah dengan cepat dan jelas. Berikut langkah pembelajaran yang guru lakukan adalah yang A. Peserta didik mengamati, habis itu membaca, habis itu menjawab, dibagi ke beberapa kelompok, mengamati denah, mendeskripsikan, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya ini mungkin soalnya adalah kalau nggak pakai PBL ya pakai kooperatif di sini ya karena di sini ada diskusi kelompok ya LKPD mungkin aja PBL ini. Presentasikan hasil diskusi juga bisa juga jadi kooperatif ya. Untuk mengembangkan kreativitas tadi di langkah pembelajaran apakah yang perlu ditambahkan? Apa arti kreativitas peserta didik? Kemampuan siswa untuk menghasilkan ide, konsep, karya baru yang unik, orisinal, dan bernilai. Berarti konsepnya apa? Karya baru tentang apa? Petunjuk arah dengan tepat dan jelas. Maka carilah yang kreatif tentang petunjuk arah dengan tepat dan jelas. Cari yang kreatif di A, B, C, D ini yang tentang petunjuk arah tepat dan jelas. Yang warna merah ini jangan cocok dulu ya. Coretnya di chat aja biar paham ya. Yang kreatif, Bapak Ibu ya, ini hati-hati ya yang kreatif ya, yang kreatif. Sekali lagi, yang kreatif tentang petunjuk arah ya, dan tepat dan jelas. Kreatif ya, kreat tapi primitif, bukan itu pula ya. Jadi jawaban yang mana Bapak Ibu? Ya nggak mungkin lah yang A ya. Antara A sama D sih, antara A sama D. Kalau yang ini mengajarkan ini nggak usah lagi ya.
Menghafalkan, nggak usah lagi. Dari KKO-nya udah nggak mungkin dia kreatif. Mempresentasikan, ini ngapain lagi? Terkait hal-hal kehidupan sehari-hari, nggak kreatif ini. Tapi yang kreatif adalah yang D sama yang A. Yang A, pada awal pembelajaran peserta didik diminta untuk membuat peta konsep tentang kosakata petunjuk arah. Yang D, pada akhir pembelajaran peserta didik diminta untuk membuat denah sederhana tentang sekolah dan lingkungan sekitar. Kreatif Ini itu C6. John, Sekali lagi, kreatif itu berpikirnya hot. Hot Hanger thinking order skill. Dia C6 kreativitas. Dan C5 serta C4. C5 C6 lah ini kreativitas ini. Maka carilah jawaban yang paling kreatif. Membuat peta konsep apa membuat denah sederhana yang paling kreatif? Udah, ya. Membuat peta konsep apa membuat denah yang lebih kreatif? Ya D lah jawabannya. Membuat denah sederhana tentang sekolah dan lingkungan sekitar. Maka yang D, yang A salahkan. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya, nomor 2. Pak Kevin sedang mendampingi peserta didik kelas 2 belajar untuk elemen memirsa. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami informasi dari tayangan tentang kebiasaan membuang sampah. Setelah menyimak tayangan tersebut, peserta didik diminta untuk menulis kata kunci dengan bantuan pengatur grafis sederhana. Sebagian peserta didik kesulitan menemukan kata kunci terkait topik. Berdasarkan situasi tersebut, rekomendasi yang paling tepat dari guru untuk peserta didiknya adalah pilihlah jawaban memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Berarti pilih lebih dari satu. Kalau soal kemarin tryout PMM, soalnya adalah peserta didiknya berhasilnya banyak. Ini kebalikan. Peserta didiknya kebanyakan kesulitan atau tidak berhasil. Maka kalau berhasil, kita beri pujian, kasih pengayaan. Kalau kebanyakan tidak berhasil, kita kasih remedial dan bimbingan serta motivasi. Ya, sekali lagi ulangin ya. Kalau dia berhasil, kebanyakan berhasil, kasih pujian dan pengayaan. Kalau dia kebanyakan tidak berhasil, maka caranya bantu dia remedial, bimbing dia, dan kasih motivasi. Silakanlah cari jawabannya, karena ini soalnya adalah peserta didiknya kebanyakan kesulitan atau tidak berhasil, maka carilah jawabannya, motivasi dia dan bantu dia untuk remedial atau bimbingan ya. Jawabannya 1 2 3 4 5 atau yang mana ya. Tinggal pilih Bapak Ibu ya. 2 4 2 3 4 dan lain sebagainya. Kalau nomor 1, memberikan pujian, ini siswa yang berhasil. Ini kebanyakan tidak berhasil, maka salah ya. Nomor 2, memberikan penguatan tentang cara menemukan kata kunci. Iya, ini bisa ya. Memberikan strategi, benar sekali. Kita tegaskan lagi ke dia, memberikan atau konsepnya, kita jelaskan lagi bimbingannya, memberikan penguatan tentang cara menemukan kata kunci. Berarti 2 masuk. Ya. Menyampaikan dukungan agar peserta didik tidak kesulitan. Dukungan, motivasi masuk. Melatih peserta didik memahami informasi dengan urutan langkah. Iya, mengajarkan konsep dengan urutan langkah. Benar sekali masuk. Mengganti topik lingkungan. Ini ngapain kalau ganti topik? Gak mau lah. 2 3 4. Motivasi dan bimbingan atau trik-trik cara yang lebih mudah. Nomor 3 motivasi. 2 4 itu trik-trik untuk mengerjakan soal dengan mudah. Kita bimbing dia. Jadi jawabannya adalah 2 3 dan 4 untuk nomor 2 ini. Jawabannya adalah 2 3 dan 4. Ini apa Ibu ya? Berikut ini contoh umpan balik yang dapat diberikan ketika peserta didiknya kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mendorong berikan harapan, mengarahkan pada area yang perlu diperbaiki, tadi penguatan dan latihan langkah, ya kan? Memberikan strategi atau saran sama tadi strateginya apa? Menunjukkan dukungan, membangun kepercayaan diri, mendorong dan mengambil tindakan selanjutnya. Maka inilah konsep untuk mengajarkan anak yang banyak kesulitan. Jadi jawabannya adalah tadi 2 3 4. Kalau terlewat PMM, jawabannya itu kasih pujian dan pengayaan. Oke. Nomor selanjutnya sudah saya jawab pula ini ya. Sudah saya temui pula. Dalam konteks pembelajaran matematika, guru dapat mengidentifikasi strategi pengajaran yang efektif
Untuk mendukung pengembangan kemampuan numerasi peserta didik. Guru dapat merancang pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan numerasi secara optimal. Terdapat cara belajar yang efektif untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik di mata pelajaran matematika, yaitu pilihlah strategi yang efektif dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Numerasi artinya mengenal angka-angka, mengenal proses penyelesaian soal matematika, variasi soal, dan lain sebagainya. Yang A, yang nomor satu, mengabaikan kesulitan peserta didik dalam memahami konsep numerasi. Kata mengabaikan langsung salahkan, nggak masuk akal. Membatasi variasi soal, atau harusnya bukan batasi, tapi diberikan variasi soal, salahkan juga. Nomor tiga, menggunakan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Iya, benar sekali ya. Karakteristiknya seperti apa? Kita kasih variasi soalnya seperti apa juga sesuai dengan karakteristiknya. Nomor tiga, baik ya. Yang empat, meminimalisir perhatian. Mengecilkan, arti minimalisir mengecilkan perhatian terhadap kondisinya. Salah lah. Harusnya memaksimalkan perhatian, bukan mengecilkan perhatian. Menggunakan berbagai sumber belajar kontekstual dengan numerasi. Benar. Belajar numerasi harus berkaitan dengan pengajaran pendekatan kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka anak lebih mudah memahami matematika jika berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya adalah 3 dan 5. Nomor 3 jawabannya adalah 3 dan 5. Kita lanjut Bapak Ibu ya, kita lanjut ke nomor 4. Ini dia ya. Nih. Konsep numerasi, gunakan konteks kehidupan nyata, kontekstual. Kita dia belajar baca proyek, permainan interaktif, alat visual manipulatif, soal bertahap, strategi pencamar masalah, diskusi, pengulangan terjadwal, dan konsisten. Ini Bisa. mengajar soal numerasi. Bisa. Soal nomor 4. Raja adalah peserta didik SD yang selalu memiliki rasa takut akan gagal dalam melakukan semua aktivitas akademik. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik. Hal tersebut menjadikannya tidak fokus. Saat pembelajaran menulis teks eksposisi pun demikian. Raja menjadi tidak percaya diri dan sulit untuk menuangkan idenya. Langkah berikut yang tepat dilakukan oleh guru untuk membangkitkan motivasi Raja. Dia termotivasi kalau bisa menuangkan ide, kan gitu. Berarti carilah jawaban yang benar itu, Bapak Ibu bantu dia biar dapat dia bisa percaya diri menuangkan idenya. Kasih langkah-langkahnya. Jadi carilah jawabannya yang nomor satu benar atau salah, nomor dua benar atau salah, nomor tiga, empat benar atau salah, nomor lima benar atau salah. Jawabannya di chat bisa seperti ini. Salah Pak, salah, salah, benar, benar. Atau benar-benar salah, salah, salah. Silakan di chat ya. Silakan di chat jawabannya ya. Silakan di chat jawabannya. Ada 5 jawabannya. Silakan di chat ya. Ada 5 jawabannya, silakan di chat. SSB atau BBS atau dan lain sebagainya. Intinya guru harus membangkitkan motivasinya dengan cara kasih dia langkah yang mudah untuk mengembangkan idenya tentang teks eksposisi ya. Langkah yang mudah ya, langkah yang mudah. Apakah yang nomor satu, Pak? Menjelaskan pengertian jenis teks eksposisi. Yang disuruh menulis teks eksposisi. Nggak nyambung, salahkan. Memberikan contoh cara mencari informasi yang akurat untuk memperkuat ide tulisannya. Iya, ini bagus sekali. Jadi dia bisa mencontoh atau namanya ATM-nya. Jadi jawaban nomor 2 benar. Nomor 3. Memberikan tautan terkait contoh beserta langkah-langkah membuat teks eksposisi. Ya benar, menulis teks, membuat teks. Benar sekali. Memberikan penugasan menganalisis beragam teks eksposisi. Ngapain? Ini menganalisis, bukan menulis. Salahkan. Membuat jurnal kegiatan ngapain juga salahkan. Maka jawabannya adalah 2 3 atau SBBSS. 2 3 benar. 1 4 5 salah. Jadi jawabannya adalah yang SBBBSS. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya nomor 5.
Bu Rini memiliki peserta didik dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Visual berarti dia melihat gambar-gambar, melihat grafik, dan lain sebagainya. Mengamati tumbuhan, dan lain sebagainya. Kinestetik ini biasanya percobaan langsung, atau peragaan, dan lain sebagainya. Yang dia aktivitasnya adalah menggerakkan alat geraknya, atau dia banyak bergerak. Ya, percobaan, atau senam, dan lain sebagainya. Itu gaya belajarnya. Agung menyukai belajar visuali grafis, sedangkan Benny lebih efektif dengan percobaan langsung. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan guru ini dalam merancang pemilihan IPA yang sesuai untuk kedua peserta didik tersebut, yaitu pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Ya. Apakah nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima? Kita bahas. Strategi belajar peserta didik menggunakan metode yang melibatkan peserta didik. Iya, benar ya. Strateginya harus melibatkan peserta didik. Membantu satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar terbanyak. Ini kalimatnya aja udah nggak enak. Berarti yang ini salah kan. Yang dianggap nomor satu ya. Mengintegrasikan visual grafis dan percobaan langsung dalam penjelasan. Iya, masuk sekali ya. Berarti dua kebutuhan belajarnya tersedia. Ada yang visual, ada yang percobaan. Memberikan penjelasan lisan kepada kedua orang tersebut. Kedua orang tersebut adalah mode belajarnya visual dan kinestetik. Kalau dikasih ceramah, itu auditori, maka yang ini salahkan. Membentuk satu kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Iya, benar sekali ya. Diferensiasi adalah membentuk kelompok belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Maka jawabannya adalah satu, 3, 5. Jawaban nomor 5 adalah satu, 3, 5. Lanjut ke soal nomor ini ya, visual nih gaya belajarnya, auditori gaya belajarnya, kinestetik gaya belajar. Nanti saya kasih ya setelah ini selesai. Nomor 6 udah pasti masuk di nomor satu biasanya ini. Ya. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila, guru akan mengajarkan materi tentang keragaman suku di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan guru tersebut adalah menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Langkah selanjutnya yang bisa diterapkan guru dalam rangka mengimplementasi pembelajaran dengan prinsip understanding by design atau UBD adalah setelah melakukan tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih ya, silakan Bapak Ibu pilih jawabannya. Setelah melakukan tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah merancang asesmen. Habis itu adalah merancang kegiatan. Maka yang kedua adalah asesmen, yang ketiga merancang kegiatan. Karena ditanya adalah setelah langkah awal menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah merancang asesmen pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 7. Pada kegiatan inti pembelajaran matematika di SD, seorang guru memberikan masalah pada peserta didiknya sebagai berikut. Dari sekian banyak konsep geometri yang kalian ketahui, tuliskan bangun-bangun geometri yang tersusun atas 4 titik sudut. Guru tersebut menganalisis hasil pekerjaan peserta didik menggunakan 4 komponen, yaitu kelancaran, fluensi, kelulusan, keaslian, dan elaboration. Kegiatan inti yang dilakukan guru merupakan aktivitas yang memfasilitasi peserta didik dalam jawaban ini bukan ya. Untuk yang C, D, E ini bukan jawaban ya. Kita hapus saja. Jawaban itu kalau nggak kreatif berpikir konvergen. Yang di soal tryout PMM jawabannya itu berpikir konvergen. Sama soalnya cuman digantilah jawabannya. Maka jawaban terbaiknya adalah divergen. Yang A ya. Karena di dalam divergen ada kreatif matematis. Jadi arti divergen itu kreatif. Apa artinya kreatif? Jawabannya bisa alternatif banyak jawaban. Jadi jawabannya adalah berpikir kreatif. Karena apa? Karena di sini ada menganalisis. Berarti dia berpikirnya kreatif. Karena itu ada keluasan, keaslian, dan elaboration. Jawabannya adalah yang A, berpikir kreatif matematis. Ini dia penjelasannya. Munandar 2009 mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan dalam matematika meliputi 4 kriteria. Kelancaran sama ya. Oke, sama ya. Menurut Munandar sudah jelas ada materinya, ada konsepnya. Maka tadi jawabannya adalah kreatif matematis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ini dia jawabannya adalah yang A, kreatif matematis. Nomor selanjutnya adalah yang nomor 8.
Guru sedang belajarkan tentang upaya melestarikan kebudayaan untuk menentukan apakah peserta didik sudah memahami cara melestarikan kebudayaan. Perhatikan sini, tujuannya adalah memahami. Memahami itu C2. Kalau C1 itu menyebutkan, C2 itu memahami, C1 itu menyebutkan, mengidentifikasi itu C1. C3 itu membandingkan, ya. C4 itu menganalisis, C5 itu menilai, C6 itu kreativitas atau yang namanya membuat, ya. Kalau dia tujuan pembelajarannya, saya jadi konsep Bapak Ibu ya, saya jadi konsepnya. Konsep ya untuk mengajari ini, soal seperti ini. Kalau TP-nya C1, maka buatlah soal C2. Kenapa? Tangga ya, tangga dari KKO. Ya. Tangga pertama itu C1, tangga kedua itu C2, tangga ketiga C3, tangga keempat C4, tangga kelima C5, tangga keenam adalah C6. Jadi kalau mau tahu siswa itu bisa atau enggak, TP-nya C1, maka buat soalnya C2. Kenapa? Karena dia kok bisa paham C2, maka C1 selesai kan gitu. Jadi naiknya bertahap. Ya. Jadi pilihlah jawaban, ini kan memahami, TP-nya C2. TP-nya C2, maka carilah soal yang C3. Ya, yang C3 naik selangkah kan gitu. Memahami C2. Ya, ini memahami C2. Menjelaskan juga C2. Nggak mungkin lah. Jadi jawabannya salah. Ya, salahkan saja. Menyebutkan C1. Nggak mungkin juga jawabannya. Ini salahkan saja. Ya. Buatlah satu gagasan terbaik membuat itu C6. Dari C2 langkah ke langsung ke C6, mabuk dia. Habis energinya, pening kepalanya, sakit otaknya, nggak bisa jawab dia. Nggak mungkin langsung ke C6. Hanya orang-orang jenius yang bisa jawab C6. Buatlah satu gagasan baik untuk melestarikan kebudayaan. Masa langsung TP-nya C2, langsung loncat soal C6. Teberak tekincit dia. Ya, nggak bisa dia, terkencing-kencing dia. Apa ini, Bu? Tak paham saya, Bu. C1 aja mungkin nggak paham dia kan gitu kan. Jadi kalau memahami siswa itu paham, maka carilah TP-nya C2, C3-nya itu wajib soalnya. Jadi carilah jawaban yang C3. Nggak mungkin membuat ini C6. Tinggal yang namanya mengidentifikasi C1. Apa saja yang kamu dapat lakukan menganalisis C4, Pak? Boleh, Pak, C4. Iya, minimal-minimal C3. Apa saja yang kamu lakukan itu bisa C3 membandingkan atau C4. Yang ini energinya nggak habis sekali. Nah, naiknya cuma sedikit. Ya. Kalau langsung ke C6 tidak elok, ya, tidak baik. Maka carilah jawaban yang tangganya naik cuma satu tingkat atau dua tingkat. Apa saja cara yang dapat kamu lakukan, berarti dia menganalisis dan membandingkan atau membandingkan menganalisis. Maka jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu ya. Jawaban ini adalah yang D. Ini soalnya sama seperti soal tryout PNM. Jadi jawabannya adalah yang D ya, yang D. Kalau bagaimana kamu mengidentifikasi itu C1. Mengidentifikasi C1. Maka kalau C1 turunlah dari KKO-nya turun, nggak boleh. Harusnya naik soalnya C3 atau C4. Jadi jawabannya adalah yang nomor yang huruf D. Jadi pilihan optionnya adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 9. Hasil dari asesmen diagnostik tentang gaya belajar peserta diperoleh kelompok peserta didik yang auditori dan kelompok visual. Berdasarkan kondisi tersebut, rancangan konten pembelajaran yang sesuai adalah cari kontennya. Berarti konten apa yang sesuai, konten media apa yang enak untuk mengajarkan kelompok auditori dan kelompok visual. Carilah jawabannya yang guru itu bisa memanfaatkan suatu media yang bisa menggabungkan auditori serta visual. Carilah medianya yang seperti itu. Silakan Bapak Ibu jawab nomor 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Carilah jawabannya yang manakah yang bisa menggabungkan antara kedua itu ya. Oke, cari ya auditori itu menjelaskan dia biasanya rekaman suara, ceramah,
Kalau dia visual melihat ya, melihat. Jadi jawabannya nggak mungkin nomor satu. Menggunakan hanya berupa gambar. Auditorinya mana? Berupa tautan rekaman suara, visualnya mana? Mengutamakan materi format audio visual. Iya, bagus. Keduanya ada. Melibatkan aplikasi streaming video, iya, keduanya ada. Menggunakan video bacaan dan gambar, keduanya juga ada. Maka jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Ya, tanda ya Pak Ibu ya. Jawabannya 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan ke soal nomor, ini dia ya, visual, auditory, kinestetik. Nanti saya kasih ya Pak Ibu ya, habis setelah ini ya. Nih, beberapa contoh media auditory tinggal yuk baca ya. Visual ya. Bagaimana dia contoh medianya? Oke. Ini dia alat peraganya. Oke. Untuk kinestetik. Nomor 10. Pak Leo seorang guru kelas 3 di SD Hasanuddin. Ya. Akan memberi materi tentang penerapan nilai Pancasila lingkungan keluarga. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mengembangkan ranah sikap. Untuk mengembangkan ranah sikap. Yang dirumuskan Pak Leo adalah ada 3 kompetensi yang dinilai guru. Yang pertama itu afektif, sikap. Yang kedua kognitif, pengetahuan. Yang ketiga psikomotorik adalah keterampilan. Jadi caranya carilah yang afektif sikap. Sikap berarti cari jawabannya yang sikap. Contohnya adalah ini yang seperti ini misalnya. Membuat poster. Ini bukan sikap namanya. Ini membuat poster. Ini bisa masuk kognitif. Bisa masuk psikomotorik. Membuat. Maka yang ini bukan jawaban. Oke, jawabannya adalah yang mana? Silakan di chat ya. Silakan di chat di ya, 13 ya. Jawabannya adalah hal 3. Kita baca. Dapat menunjukkan sikap. Iya, sikap masuk. Oke. Yang nomor 2, dapat menjelaskan. Menjelaskan ini C2, pengetahuan kognitif bukan dia ya. Nomor 3, melalui EKPD dapat menunjukkan sikap. Menunjukkan sikap ini adalah afektif, masuk dia. 13 masuk. Nomor 4, membuat resum. Membuat resum ini kognitif, nggak masuk. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soalnya masuk terus ya. Nomor 11. Pengintegrasian permainan tradisional dalam pembelajaran khususnya di jenjang SD pada materi IPA tentang pesawat sederhana dapat membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Kliklah jenis permainan tradisional yang sesuai dengan materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah tuas, titik tumpu, kuasa, dan beban. Jungkat jungkit itu masuk Bapak Ibu ya. Jungkat jungkit. Ini dia ya. Ini namanya titik tumpu. Ya. Ini namanya beban atau kuasa. Ini beban. Ya. Ini kuasa. Berarti nomor 1 masuk. Gerobak sodor ini bukan ya. Ini salahkan ya. Nggak mungkin ya. Nggak ada main gobak sodor tuh ada titik tumpu ada ini nggak ada. Main ayunan. Ayunan itu titik tumpu ada ya. Ayunan, titik tumpu. Beban, iya benar ini kuasa. Oke benar ya. Benar ya. Bebannya di sini, kuasanya oke. Masuk ya. Ayunan masuk. Main layang-layang nggak ada ya. Salahkan. Peta umpet makin nggak ada. Maka jawabannya adalah benar, salah, benar, salah, salah ya. Benar, salah, benar, salah, salah. Benar, benar. 1, 3 benar. 2, 4, 5 salah. Atau 2, 4, 5 salah. 1, 3 benar. Jawabannya adalah yang ini atau yang ini sama saja. Jadi yang nomor 11 sudah selesai. Penjelasannya di sini. Ya. Nomor 12. Terdapat banyak masalah yang terkait dengan lingkungan IPA di sekitar tempat tinggal. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam suatu kegiatan belajar IPAS, guru memberikan masalah yang sering muncul saat musim hujan tiba, yaitu banjir. Sampai sekarang musim hujan entah kemana, Bapak Ibu. Ya. Panas terus.
2 minggu lalu hujan. Sekarang nggak berhenti panasnya. Ya, jadi apakah daerah kita sama-sama panas atau tidak? Saya nggak tahu juga. Di sini panas sekali. Oke. Guru memberikan masalah yang sering muncul saat musim hujan tiba. Musim hujan sudah Oktober, nggak tiba-tiba musimnya. Guru meminta peserta didik untuk memikirkan upaya mengatasi banjir. Namun, sebelum sampai menentukan solusi banjir, langkah berikutnya yang harus guru sampaikan untuk dituliskan dalam lembar kerja adalah langkah yang pertama adalah memberikan masalah. Langkah yang pertama adalah berikan masalah. Langkah selanjutnya tinggal baca. Ketika sudah memberikan masalah, ngapain? Nah, langkah yang logis dalam pemecahan masalah banjir. Gurunya sudah ngasih masalah. Setelah itu siswanya ngapain? Nggak carilah, baca dulu, baru cari jawabannya. Ya, langkah selanjutnya tinggal cari. Baca dulu, baru kita cari. Oke, jawabannya apa? Silakan diketikkan di sini. Ya. Setelah kasih masalah, gurunya ngapain? Siswanya ngapain? Iya, yang B ya, mencari penyebab terjadinya banjir. Jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. Nomor selanjutnya nomor 13. Ini sama seperti tryout PMM nomor 1 Bapak Ibu ya. Jawabannya Bapak Ibu udah pasti tahu ya. Jawabannya udah pasti tahu. Nggak usah lagi ditengok-tengok, jawaban udah pasti tahu. Karena kata-katanya udah bahasa Inggris di situ. Sama seperti tryout PMM nomor 1. Iya. Nggak usah lagi pun dilihat soalnya jawabannya udah pasti C. Kenapa? Yang sudah tryout pasti paham ya. Scaffolding. Kita baca lagi. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu lingkaran memiliki jari-jari 10 dengan pendekatan nilai pi adalah 3,14, tentukan keliling lingkaran tersebut. Jawaban saya adalah 31,4. Dengan alasan keliling adalah pi dikalikan jari-jari. Penanganan yang tepat adalah dia salah rumus, Bapak Ibu ya. Dia salah rumus ya. Dia salah rumus. Rumus apa rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 kali pi kali R. Atau rumus lagi adalah keliling adalah pi kali D. Kalau kita cari rumusnya ini 2 dikali 3,14 dikali 10. Maka jawabannya harusnya 62, 62, 6 berapa tuh? 62,8 kan? 62,8 jawabannya. Berarti dia salah rumus menentukan keliling lingkaran. Maka kita ajarkanlah rumus keliling lingkaran. Maka yang C lah jawabannya. Cara menentukan keliling lingkaran. Apa scaffolding? Kalau saya enaknya mengajar dia dengan konsep yang lebih mudah. Jawabannya adalah yang C. Ini dia pengertian scaffolding. Pembelajaran dengan bantuan serta bla 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 banyak sekali ya. Tujuan membantu siswa memahami pencapaian keterampilan yang mereka bisa capai sendiri. Ini memperjelas, menyederhanakan. Tadi saya bilang, scaffolding adalah mengajarkan konsepnya dengan lebih sederhana. Maka jawabannya adalah tadi yang C. Nomor 14. Nomor 14. Strategi pembelajaran mengenal keragaman budaya nasional dengan konteks kebinekaan masyarakat untuk mengembangkan literasi sosial bagi peserta didik. Mengembangkan literasi sosial. Jadi kita harus tahu dulu arti literasi sosial. Terlebih pada jenjang sekolah dasar, sangat penting dan mendasar. Strategi pembelajaran yang tepat dapat dipilih oleh guru yakni pilihlah jawaban yang mengembangkan literasi sosial. Jadi kita lihat dulu kata kuncinya mana? Literasi sosial. Literasi sosial apa? Cari jawabannya di sini. Literasi sosial adalah kemampuan seseorang memahami, menganalisis, dan merespons secara efektif terhadap isu-isu sosial di lingkungan sekitar. Ini melibatkan kemampuan mengenali berbagai macam perbedaan, kesamaan dalam masyarakat seperti budaya, agama, suku, dan status sosial. Memahami berbagai mana interaksi sosial, ya. Habis itu memahami lagi kehidupan, mempengaruhi kehidupan masyarakat, menghormati perbedaan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara aktif, memecahkan masalah sosial. Singkatnya, literasi sosial adalah kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat yang beragam secara harmonis. Itulah pengertian literasi sosial yang panjang ini. Cari jawabannya yang literasi sosial. Bapak Ibu pilih saja yang literasi
sosial. Carilah jawabannya yang literasi sosial. Apakah nomor satu? Memberikan pengetahuan tentang kehidupan sosial. Adakah sini? Kemampuan seorang memahami. Iya, memahami berarti kita beritahu pengetahuannya. Iya, nomor satu benar. Mengajarkan kepada peserta didik untuk empati antar sama. Adakah ini? Menghormati perbedaan. Iya, benar sekali. Iya, mengempati terhadap sesama. Nomor dua benar. Memberikan lembar kerja. Ya, enggak ya. Ini salah kan ya. Enggak ada di situ ya. Salah. Menggali sikap peserta didik tentang keinginan untuk hidup damai, memahami perbedaan, menghormati perbedaan. Iya, berpartisipasi dalam hidup langsung. Nomor 4 benar ya. Memberikan aktivitas membaca bacaan yang disiapkan oleh guru. Ini nggak nyambung ya. Jawabannya adalah yang satu, dua, empat. Satu, dua, empat. Satu, dua, empat. Cekrek ya. Satu, dua, tiga baru cekrek. Satu, dua, empat belum cekrek. Jadi jawabannya adalah satu, dua, empat. Nomor selanjutnya nomor 15. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan nilai pendekatan pi. Jika rumus keliling berupa benang, nilai pendekatan pi, Bapak Ibu baca. Untuk mencari nilai pendekatan pi, Bapak Ibu baca dulu yang ini ya. Silakan dibaca dulu. Nanti baru cari jawabannya, baca dulu. Dalam pembelajaran menentukan nilai pi, kertas plano berfungsi sebagai alat bantu visual. Berarti jawabannya udah paham ya. Udah jelas ya jawabannya di situ. Untuk melakukan pendekatan nilai pi, maka jawabannya tinggal Bapak Ibu cari di nomor yang nomor 15 ini Bapak Ibu ya. Silakan dipilih Bapak Ibu soal nomornya nomor 15 tadi. Jawabannya adalah, iya benar sekali. Jawabannya adalah yang A. Kertas plano berisi tabel ukuran jari-jari keliling perhitungan keliling lingkaran dibagi dua jari-jari hasil pengukuran. Sangat jelas dengan konsepnya. Untuk menentukan nilai pi, maka digunakan kertas plano berfungsi sebagai untuk visual, alat bantu visual, mencatat dan menyusun data hasil pengukuran jari-jari keliling. Peserta didik dapat menuliskan hasil pengukuran mereka pada kertas plano ini dan bentuk tabel yang berisi kolom jari-jari. Udah semuanya pas, lengkap, tepat, dan nyata. Maka jawabannya adalah yang A ya, yang A. Oke Bapak Ibu, telah selesailah Zoom kita malam ini Bapak Ibu. Untuk yang part 1, jangan takut, yang part 2 akan segera diberikan, baru dibuat juga ya. Besok Pak, diberikan. dikirim videonya, Pak. Ya pasti Bapak Ibu. Nanti saya kirim videonya. Terima kasih. Part 2 nanti saya buat hari ini, malam ini. Saya buat habis ini ya. Saya kirim Buat dulu. tryout. Oke, yang part 2 besok saya kirimkan kalau enggak sore atau malam ya. Oke. Ini part 2-nya saya buat ya, karena ada 25 soal lagi yang baru ya, yang baru sama lah, mirip-mirip. Ya, jadi saya kasih R-nya. Ya, ini udah pasti Bapak Ibu ya, 95% udah pasti masuk. Sudah 25 soal ya. 25 soal lagi besok saya berikan. Jadi, Amin, Pak, amin. apakah saya yang mana Pak? Ya, paling saya ulangi sekali lagi. Fokuslah yang FR saya kasih ini. Ya. Yang pelan-pelan ini, part 1 dan part 2 fokus. Ini kan part 1. Maka besok part 2-nya saya kasih fokus ke yang itu aja. Part 1 dan part 2. Kenapa? Karena 95% soalnya insya Allah pasti masuk. Oke Bapak Ibu, selamat istirahat, jaga kesehatan. Karena kalau nggak ada Makasih Pak. kesehatan, nggak ada kesehatan, kan nggak enak. Cair pun dia besok tahun depan, nggak ada kesehatan, nggak enak juga kan gitu. Nggak bisa Ya, menikmatin. Jadi lebih baik kita istirahat Bapak Ibu, ya. Besok sambung lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang kritik dan saran silahkan dijapri saja. terima kasih Pak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi dikirim, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, oke. warahmatullahi